Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi suratin kamilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da khairil abrar. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumin tashkhasu fil absar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ma'asyiral kiram yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah rahimakumullah. Marilah untuk senantiasa kita mensyukuri nikmat Allah dengan syukur yang setinggi-tingginya. Kita puji, kita sebut dengan kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya kita sembah Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang sampai kepada kita begitu banyak. Saat ini kita berada di hari terakhirnya tasyrik, yang artinya kita masih berada di hari raya, di mana kita dihalalkan untuk makan dan minum. Bahkan beberapa hari yang lalu kita melaksanakan bersama-sama penyelenggaraan pengorbanan, mulai dari kita menerima sampai kita melaksanakan, dan puncaknya untuk kita menyalurkan. Di antara kita banyak yang mencicipi, di antara kita pun pasti mendapati binatang kurban tersebut dalam bentuk yang dimasak kemudian dimakan. Maka semuanya itu merupakan karunia, demikian pula merupakan nikmat, bahkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu membutuhkan makan dan minum, manusia itu membutuhkan dunia, manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala larangan sedikit untuk urusan dunia. Namun dalam agama itu perintah yang tidak terlalu banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk di antara nikmat, sehingga di dunia kita lebih leluasa untuk alasan agama kita benar-benar harus mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya marilah untuk kita menggunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang diberikan oleh Allah berupa hari tasyrik ini, semakin kita bersyukur dan semakin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kelak kita diberikan lagi, tahun depan kita masih ada dan lebih siap lagi, dan tahun demi tahun berikutnya kita diberikan oleh Allah kesempatan yang lebih banyak, dan kita tetap istiqomah. Amin ya mujibasai. Bapak Ibu rahmatullah, tidak lupa untuk kita aturkan salawat dan salam pada Nabi yang mulia afdhalus salat wa taslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terakhir kita bertemu 3 bulan yang lalu ya. Kita masih berada di awalan perang Badar. Majelis Sirah Nabawiyah kita berada di awalan perang Badar. 3 bulan yang lalu sebelum bulan Ramadan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini di setelah Ramadan ada hari raya, bahkan ada hari raya lagi, yaitu hari raya haji atau hari raya kurban. Sehingga 2 hari raya kita tidak berjumpa. Alhamdulillah pagi hari ini kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan perang Badar
ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an memiliki inisiatif, ya Rasul, kita akan membuat seperti podium, tempat yang lebih tinggi, agar engkau bisa berada di situ dalam rangka memantau sekaligus mengendalikan pasukan itu mudah. Akhirnya Rasulullah menerima saran tersebut dan dibuatkan oleh para sahabat tempat yang lebih tinggi dari yang lain dalam rangka untuk kemudahan serta efektivitas dalam memimpin jalannya peperangan. Rasulullah SAW ketika menutup seluruh sumur yang ada di Badar, maka beliau menyisakan untuk kaum muslimin karena beliau datangnya lebih duluan, dan beliau membuat satu telaga. Kemudian beliau menyabda sebagaimana dalam hadis-hadis, tidak ada orang yang minum air telaga itu kecuali bakal meregang nyawa, artinya bakal mati nanti. Pasti dia bakal tewas di perang ini, kecuali satu. Ya. Satu yang dimaksud yang kelak masuk Islam, yaitu Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Saat itu masih kafir. Karena dalam perang Badar itu masih banyak orang-orang yang belum menerima Islam. Setelah perang Badar nanti banyak orang yang masuk Islam. Ketika perang Badar ini terjadi, orang-orang yang berlawanan dengan kenalan, berlawanan dengan kerabat, bahkan berlawanan dengan nasab itu banyak. Namun setelahnya nanti banyak orang yang terketuk untuk masuk Islam karena melihat Islam itu betul-betul agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ceritanya sekalian, ketika hari itu sudah siap untuk dilangsungkan perang, maka ada satu kisah yang tidak boleh untuk kita tinggalkan, bagaimana awal mula perang ini tersulut. Jadi di medan yang sudah berkumpul banyak orang dari dua kubu muslimin, orang-orang yang membela ini, dengan kubu yang sebelahnya yaitu lawan, kubunya Abu Jahal, Amr bin Hisham, orang-orang yang menentang agama sekaligus membenci kaum muslimin. Maka tersulutlah atau terjadilah peperangan itu. Awal ceritanya bagaimana? Disampaikan sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Orang pertama yang menyulut terjadinya perang sehingga jalaran perang ini langsung makbrel begitu, itu adalah seorang pendosa yang perangainya buruk, yang namanya Aswad al-Makhzumi. Aswad al-Makhzumi. Aswad bin Abil Aswad al-Makhzumi ini orang yang begitu bengis, lagi sadis, dan perangainya buruk. Seraya berkata dengan kesombongan, aku yang akan minum air telaga itu dan aku yang akan menghancurkannya, atau lebih baik aku mati saja. Ini menantang doa Nabi, karena Nabi berharap kepada Allah dibuatnya telaga itu, nanti yang minum pasti akan mati semuanya. Maka melihat semboyan serta kesombongan kafir Quraisy yang diwakili Aswad al-Makhzumi, Hamzah paman sekaligus sahabat Nabi, beliau radhiyallahu an keluar. Kemudian ketika keduanya saling berhadapan, maka Hamzah berhasil memukul lalu menebas kakinya antara mata kaki sampai dengan lutut, yaitu pertengahan betis. Kakinya yang sebelah niku dipukul dengan pedang atau dibabat sehingga patah atau putus. Kakinya itu putus. Akhirnya Aswad al-Makhzumi pun tersungkur. Tersungkur belum sampai telaga, belum sampai meminum airnya, sudah lebih dulu tewas meregangnya nyawa. Kemudian ada riwayat yang menyebutkan akhirnya dia merangkak, sehingga sampai di dekat telaga hendak meminum airnya, dia akhirnya masuk menceburkan diri sampai tewas
mati konyol di tempat tersebut. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka itu betul sabda Nabi sebagaimana disebutkan di banyak riwayat, orang yang memerangi Nabi itu pasti masuk neraka kecuali yang bertobat dan masuk Islam. Dan orang yang diperangi Nabi itu juga pasti masuk neraka. Berarti ini adalah musuh agama kecuali orang yang bertobat, orang yang masuk Islam. Sehingga walaupun kita tidak perang bersama Nabi, setidaknya kita ini menerima agama Nabi dalam rangka untuk kita amalkan dalam kehidupan. Agar kita tidak masuk ke neraka. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan terjadinya peperangan. Perang zaman dulu itu diawali dengan duel. Perang dulu itu diawali dengan duel. Disampaikan dalam kitab-kitab sejarah, ada hal unik yang terjadi ketika perang Badar, yaitu duel 1 lawan 1, di mana kafir Quraisy duluan menantang dengan mengajukan 3 orang. Disampaikan, diceritakan berdasarkan riwayat kitab Sunan oleh Imam Abu Dawud. Disebutkan lagi dalam kitab Musnad oleh Imam Ahmad. Kemudian Imam Ibnu Ishaq sebagaimana dalam ceritanya beliau menyampaikan. Kafir Quraisy itu maju dulu 3 orang. Selain Aswad Al-Makhzumi yang sudah mati konyol tadi. 3 orang yang dimaksud yaitu mereka yang memiliki kekuatan serta memiliki nama yang begitu terkenal dari bangsawan Quraisy. Yang pertama adalah Utbah, ini bin Rabi'ah. Yang kedua adalah Syaibah, ini adiknya, ini juga bin Rabi'ah. Yang ketiga adalah Walid, ini anaknya Utbah, Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Ketiga orang ini adalah orang yang mahir dalam senjata, juga mahir dalam perang, bahkan duel pun menangan. Di antara keterampilannya adalah keterampilan berkuda. Namun duelnya saat itu di delamak tanah tanpa menunggang kuda, tapi dengan menggunakan senjata. Ketika 3 orang maju, maka orang Ansor pun juga merespon dengan keberanian sekaligus dengan betul-betul keikhlasan. Maka orang Ansor yang dikatakan maju, yang pertama adalah Auf, yang kedua adalah Muawwad. Kemudian yang ketiganya adalah Abdullah bin Rawahah. Auf ini merupakan seorang pemberani, demikian pula dengan Muawwad. Muawwad ini adalah seorang pemberani pula. Ada yang menyebut namanya Mu'wad. Kemudian yang ketiganya adalah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in. Disampaikan sekalian, orang-orang Quraisy menolak dengan merendahkan serta menganggap hanya sebelah mata yang dihadapi oleh mereka. Ketika maju 3 pemberani dari Ansor, orang Ansor ini juga orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang memberani. Karena sebelum hadirnya Nabi, mereka sering perang saudara. Namun, dalam banyak perang memang orang Ansor itu sering jadi korban. Karena berbagai alasan. Yang pertama, orang Ansor itu jumlahnya begitu banyak sehingga berpotensi sekali. Yang kedua, memang orang Quraisy itu handalnya setengah mati. Sehingga sulit untuk kalah. Sulit untuk mati, sulit untuk menjadi korban. Ya, kadang zaman sekarang ada yang mati dulu sebelum perang. Mungkin. Sebagaimana binatang kurban itu mati 2 kali. Mati pertama ketika agamanya nggak landep, mati kedua ketika dibelah tenanan. Ya. Makanya alat untuk menyembelih itu harus tajam dan jangan ditunjukkan binatang. Nanti sudah ngenes dulu, akhirnya kisut. Ya. Akhirnya ada penyusutan, kemudian dirobohkan, baru dibelah tenanan mati. Makanya dalam hadisnya Ibnu Majah, kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu lewat orang yang nyembelih kambing.
Tapi sebelum menyembelih itu ditunjukkan dulu pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Ya. Kemudian pisaunya itu tidak mempan. Ya. Makanya Rasulullah menyampaikan kasihan kambing itu matinya 2 kali. Mati pertama secara ngenes kesakitan, mati keduanya mati tenanan pasti sembelih. Mari untuk semakin kita minimalisir sehingga di antara introspeksi kita dalam berkorban ini adalah bagaimana kita ini menyembelih secara ihsan. Ya, mulai dari binatang itu kita perlakukan dengan baik, kemudian sampai cara penyembelihan itu dengan menggunakan atau caranya itu yang paling baik. Kemudian setiap tahun akan mengalami titik temu baru yang semakin lebih maksimal. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis terkenal ada di kitab Arba'in. Hadis riwayat Imam Muslim. Idza qataltum fa'ahsinul qitrah wa idza dzabhtum fa'ahsinud dzibhah. Apabila kalian membunuh artinya berperang dengan sebaik-baik cara, dan apabila kalian menyembelih juga dengan sebaik-baik cara. Dan cara itu semakin ditemukan berdasarkan pengalaman. Cara mati itu banyak, tapi mati terbaik itu sulit. Ya, agar kita tidak menyakiti binatang. Pinten ekor kalau ini. Alhamdulillah 18 ekor. Untuk kambing 9 ya. Mudah-mudahan menjadi kurban yang makbul, makjur, dan terulang-ulang di setiap tahun, bahkan ada peningkatan. Allahumma. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kafir Quraisy menolak dengan majunya 3 orang Ansor. Mereka menyampaikan bahwasannya orang Ansor itu tidak sepadan, sekaligus tidak lebih terhormat dari Quraisy. Kami ingin mencari yang sepadan dengan kami, sekaligus yang punya urusan. Karena Ansor dianggap tidak punya masalah dengan orang Quraisy. Dari kalian saja, dari orang-orang kami, maksudnya orang-orang Quraisy yang muhajirin masuk Islam mengikuti Nabi hijrah ke Madinah. Maka Rasul menunjuk 3 orang yang semuanya masih kerabat beliau. Rasul menunjuk 3 orang yang semuanya masih kerabat beliau. Maka Rasul memerintahkan yang pertama pamannya untuk maju. Hamzah, majulah. Hamzah bin Abdul Muthalib yang begitu kuat dan gagah ini maju. Kemudian Rasul menunjuk anak pamannya, yaitu Ubaidah. Ubaidah, majulah. Ubaidah ini adalah anak paman Nabi yang paling tua, yaitu Harith namanya. Ini menjadi sahabat Nabi namanya Ubaidah. Majulah Ubaidah. Kemudian Nabi yang ketiga menunjuk mantunya sendiri, yang merupakan anak paman beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib. Semuanya radhiyallahu anhu ajma'in. Ali, majulah. Sehingga 3 orang kerabat Nabi ini sama-sama maju. 3 orang keluarga Nabi ini sama-sama maju. Ketika mereka siap, akhirnya duel. Dengan cepat, Hamzah itu menewaskan lawannya. Saat itu, lawannya Hamzah adalah Syaibah, adik dari Utbah. Kemudian, Ali bin Abi Thalib itu juga dengan cepat menewaskan lawannya. Lawannya saat itu adalah Walid, anaknya Utbah. Tapi Ubaidah bin Harith, kerabat Nabi atau misanan Nabi, ini kangelan, sulitan. Melawan Utbah bin Rabi'ah, Ubaidah ini sulit. Sehingga salah satu kakinya itu harus terpotong di bagian betis. Dan bayangkan, bagaimana kaki ini putus pertama kali fisabilillah, itu adalah yang laki-laki miliknya Ubaidah bin Harith. Kakinya itu putus. Maka beliau radhiyallahu anhu sulitan. Sehingga dengan sigap Ali bin Abi Thalib maupun Hamzah bin Abi Thalib segera untuk menolong kerabatnya ini. Akhirnya ketika ditolong, namun tidak terselamatkan, Utbah bin Rabi'ah ditebas sampai juga meregang nyawa. Utbah bin Rabi'ah ini ditebas sampai meregang nyawa. Padahal anaknya Hudzaifah itu sudah masuk Islam sehingga berperang di pihak Rasul. Bapaknya itu tewas meregangnya nyawa. Naudzubillah min syarri dzalik.
Dan tadi dari kaum muslimin ada Ubaidah bin Harith yang tidak terselamatkan itu beberapa hari setelah itu akhirnya meninggal dunia dalam keadaan syahid radhiyallahu anhu karena mengawali perang pertama dalam Islam. Lanjut kisah, Bapak Ibu. Ketika perang sudah mulai berkecamuk, maka kemudian perang besar ini tidak lagi bisa dielakkan sehingga akhirnya bukan hanya duel namun perang serius dalam jumlah yang banyak itu terjadi. Namun dalam ukuran yang memang tidak sepadan. Umat Islam kalah jumlah 3 kali lipatnya sehingga 300-an kaum muslimin melawan 1.000 lebih orang-orang musyrik Quraisy jahiliyah dari Mekah sana, namun perang itu bisa dimenangkan oleh umat Islam karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan pertolongannya itu nyata. Sehingga banyak itu belum tentu menang, sedikit itu juga tidak harus kalah. Dalam perang itu seperti itu. Sebagaimana kalau dalam duniawi banyak belum tentu orang itu cukup dan puas, sedikit tidak mengharuskannya kurang. Sehingga ada kaidah-kaidah dalam hidup ini. Maka disampaikan, ketika perang besar terjadi dan berkecamuk, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dan doanya itu begitu terkenal. Di antara tafsir yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan surat Al-Anfal, ada ayat 9, ada ayat setelahnya sampai ayat 12 di surat 8. Diceritakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengetahui doa Nabi sampai kemudian Abu Bakar dengan adab dan sopan santun beliau meminta Nabi untuk kemudian menyelesaikan doa tersebut. Doa itu berbunyi, Allahumma intuhlik hadhil isabah la tu'bad, Allahumma insyi'ta lam tu'bad ba'dal yaumi abada. Ya Allah, jikalau kami hancur pada hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu nanti. Dan jikalau engkau menghendaki, tidak akan ada lagi setelah hari ini yang menyembahmu untuk selama-lamanya. Kemudian melihat doa Nabi yang begitu serius seperti itu, sampai salah satu sisi burdah yaitu surban Nabi yang panjang itu melorot dari pundak beliau karena begitu tingginya mengangkat tangan, sehingga dalam berdoa itu mengangkat tangan begitu disunahkan. Tapi dalam doa-doa tertentu yang sifatnya hajat, tapi dalam seremonial itu tidak harus mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan itu banyak cara. Mengangkat tangan secara umum dengan tangan maju menghadap wajah, ada yang maju menghadap langit. Menghadap wajah itu begini, yang menghadap langit itu begini. Ada lagi yang diangkat tinggi-tinggi. Ada lagi yang diangkat seukuran wajah. Ada lagi yang diangkatnya itu terbalik dengan menghadap tanah begitu. Ada lagi yang ditelunjukkan ke langit. Ini biasanya dilakukan oleh para khotib Jumat dengan begitu. Sehingga dalam berdoa itu posisi tangan beragam. Tidak mengangkat tangan itu juga doanya sah. Namun mengangkat tangan ini lebih ada caranya lah. Saking tingginya beliau mengangkat tangan sekalian dengan tangan menengadah ke langit. Akhirnya salah satu sisi burda atau surban beliau ini jatuh. Sampai Abu Bakar menyampaikan, ya Rasul sampun, ya Rasul sudah. Ya, cukup ya Rasul. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, karena engkau telah betul-betul sangat memohon, memelas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika ada peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan berita-berita gembira, di antaranya disebutkan pada beberapa ayat di surat Al-Anfal, mulai ayat 12, ada ayat-ayat yang lain. Termasuk di antaranya diawali dengan ayat 9 yang Allah memberikan berita gembira dengan pertolongan. Ceritanya seperti itu.
Bapak Ibu rahmatullah, pertolongan Allah berupa malaikat dari langit, yang mana malaikat ini membawa senjata dan jumlahnya begitu banyak, sekitar 1000-an. Nanti setelah perang akan ada kisah di mana para sahabat itu melihat ada bekas-bekas atau tinggalan perang yang itu memang tidak dimiliki oleh bangsa manusia. Kemudian Rasulullah menegaskan kalau itu merupakan bekas dari perangnya malaikat. Di antaranya dengan luka yang tidak menjadikan darah itu muncrat, tapi darah itu membeku atau membiru. Sehingga kalau malaikat berperang dengan menggunakan senjatanya, ada suatu yang putus misalkan leher, atau ada satu yang putus misalkan badan, itu tidak muncrat darah tapi seperti gosong kebiruan. Itu berarti bekas perang yang dilakukan oleh malaikat. Dan bahkan beberapa sahabat itu melihat ketika mereka hendak menewaskan orang kafir Quraisy jahiliyah, orang-orang musyrik itu, ternyata sudah didahului oleh orang-orang yang berjubah putih. Ada lagi yang mengatakan sudah didahului oleh orang-orang gundul di depannya, sehingga belum melakukan sesuatu, kafir Quraisy itu sudah berefek, ada yang sampai mati meregangnya nyawa. Nauzubillah min syarri dzalik. Sampai malaikat ikut campur perang. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, disebutkan pada ayat yang ke-9 surat Al-Anfal. Bapak Ibu bisa cek surat yang ke-8 Al-Anfal ayat nomor 9. Ayat pinten tadi? 9. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Monggo dibantu terjemahnya. Ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Okay. Ayat yang seperti ini ada di beberapa surat, termasuk diantaranya di surat Al-Anfal ini. Allah menyampaikan bagaimana Nabi pernah melakukan doa yang serius yang dinamakan dengan istighosah. Makanya istighosah itu namanya thalabul ghaus, yaitu mohon pertolongan dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat darurat dan genting. Sehingga istighosah itu dalam Islam ada. Permohonan yang ditujukan kepada Allah, yang dilakukan oleh seorang hamba, yang intinya berdoa, memohon pertolongan. Dalam hal perang, memohon kemenangan. Itu namanya istighosah. Sehingga istighosah itu hanya Allah yang dimohon, merupakan ibadah yang ditujukan kepada Allah. Allah mengijabah, itu luar biasa. Allah tidak, itu pun juga haknya. Tapi kita mohon dengan sangat untuk diberikan pertolongan kepada Allah. Sehingga istighosah itu tidak boleh kepada makhluk, istighosah itu juga tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan, ittastaghitsuna rabbakum, ketika kalian beristighosah, yaitu mohon pertolongan kepada Tuhan kalian, yaitu Allah. Fastajaba lakum, maka Allah menerima dengan mengabulkannya bagi kalian. Apa itu? Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Kata Allah, aku bakal memberikan pertolongan dengan menurunkan 1000 malaikat yang datang bergelombang, berduyun-duyun atau berturut-turut. Ini dari doa Nabi tadi. Sebagaimana disebutkan, Allahumma intulik adil isobah la tu'bad, Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'dal yaum abada. Disampaikan doa Nabi seperti itu. Bapak Ibu sekalian, ketika pasukan sudah perang dan perangnya begitu berkecamuk dan kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan dengan adanya 1000 malaikat yang datang bergelombang, maka kaum muslimin
ini berada di atas angin. Dalam banyak sejarah dikutip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan yang namanya motivasi besar. Beliau menyampaikan kalimat-kalimat yang isinya adalah bentuk kepercayaan diri, bentuk membangun, bentuk sugesti bagaimana umat ini harus menang perang. Dengan tetap mengandalkan pertolongan Allah, mereka menyebut Allahu Akbar. Mereka menyebut la haula wala quwata illa billah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa untuk mengawali segala sesuatu ini dengan bismillah. Ketika memberikan seruan-seruan dalam perang yang begitu penting, yang merupakan perang pertama sekaligus perang hidup dan matinya umat Islam. Karena Nabi sampai berdoa, kalau umat ini hancur tidak ada lagi yang menyembah Allah. Jikalau Allah menghendaki umat ini kalah, ya sudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan disembah lagi setelah-setelahnya. Ini saking sangatnya berdoa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan Bapak sekalian, ada beberapa cerita yang disampaikan oleh para sahabat Nabi maupun disebutkan oleh orang-orang yang berseberangan dengan Nabi atau lawan perang. Disebutkan diantaranya oleh Umar bin Hammam. Ketika Umar bin Hammam diperintah Nabi untuk maju berperang dengan kalimat gempur, maka Umar menyampaikan wah, wah. Rasul bertanya, ada apa denganmu yang berkata seperti itu, wahai Umar? Dia menjawab, tidak ada apa-apa Rasul. Rasul, selain aku berharap agar aku menjadi salah satu penghuni surga, sebagaimana Nabi menjanjikan surga bagi para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini diantara bentuk daya tarik Umar bin Hammam menyambut bagaimana seruan Islam, seruan Nabi, seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjihad. Kemudian Rasulullah melegalkan Umar yang mendapat berita dari langit bahwasanya Umar termasuk salah satu penghuni surga karena Umar setelah itu bakal syahid. Umar bin Hammam meninggal dunia di perang ini. Disampaikan lagi, ketika Umar memiliki kurma yang dimakan sambil berperang itu, maka beliau mengeluarkan atau membuang sebagiannya. Kemudian beliau berkata seraya bergumam, sebagaimana dikutip dalam hadis kitab Mishkatul Masobih. Imam Muslim juga punya riwayat, jika aku hidup sampai makan kurma ini habis, maka hidup itu terasa panjang. Maka kurma itu dibuang sebagian, artinya yang tersisa itu kemudian berperang sampai pada akhirnya meninggal dunia. Sehingga tidak ada istilah nyengkakne untuk ibadah. Karena jihad saat itu ibadah, yang dibutuhkan itu kehadiran. Ya, bukan sekedar info-info. Ya nanti tak pantau, nanti tak susul dan yang lain sebagainya. Jadi cara langsung. Sebagaimana ada sholat, maka yang lain ditinggalkan menuju sholat. Sebagaimana ada ibadah haji, selagi mampu waktunya berangkat, ya berangkat. Tidak ita itu, tidak ina inu, dan seterusnya. Sebagaimana kurban ketika sudah mampu, ya segera mendapatkan diri. Karena khawatir ke depannya itu kemampuannya itu tidak ada lagi dan masih banyak, termasuk dalam jihad. Maka jihad ini adalah surat ibadah. Umar bin Hammam akhirnya menyambut sampai beliau syahid. Diceritakan lagi, disampaikan oleh Auf bin Harith. Beliau berkata, wahai Rasul, apa yang membuat Allah tersenyum pada hambanya? Dijawab oleh Rasul, apabila hamba menyerang musuh dengan tanpa perisai. Artinya apabila ada seorang pemberani yang melawan musuhnya di jalannya. Maka kemudian seketika itu Auf bin Harith melepaskan perisai, melemparkannya, kemudian menerjang musuh sampai beliau gugur syahid fisabilillah. Bukan berarti bunuh diri. Ya, bukan berarti bunuh diri. Ada cerita lagi. Disampaikan
Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam sirahnya dari Ikrimah. Ikrimah ini anak Abu Jahal yang masuk Islam ketika Fathu Mekah, yaitu masuk Islamnya 6 tahun setelah peristiwa ini. Ada 4 tokoh besar masuk Islam yang oleh Nabi dalam perang Hunain itu diberikan banyak sekali unta, jumlahnya ratusan, termasuk Abu Sufyan, termasuk Ikrimah, ya, termasuk Sofwan, termasuk ada namanya Abdullah. Ya. Disampaikan yang namanya Ikrimah itu anak tokoh besar, anak Abu Jahal. Demikian pula dengan Sofwan, itu anak tokoh besar, yaitu anak dari Umayyah bin Khalaf. 2 orang ini seakan-akan ketua dan wakilnya. Yang mereka meregang nyawa di perang ini, yaitu perang Badar. Nanti akan kita ceritakan bagaimana terjadinya pembunuhan kedua orang ini. Ikrimah ketika sudah masuk Islam cerita, pada hari itu kepala orang jarang terlihat karena tidak diketahui siapa yang memenggalnya, dan tangan orang jarang terlihat karena tidak diketahui siapa yang memotongnya. Kira-kira siapa yang memotong, habis sekalian? Sinten? Malaikat. Ya, dengan bekas luka yang kebiruan tadi, tidak ada darah memuncrat, tapi seperti luka bakar. Ya, ini disampaikan demikian. Diceritakan lagi oleh Ibnu Abbas. Saat itu Ibnu Abbas masih kecil, beliau belum ikut perang. Sehingga beliau kemungkinan menyadur dari sahabat Nabi yang lain. Namun Ibnu Abbas itu orang yang fiqh, dan para sahabat Nabi itu tidak berbohong satu dengan yang lain dalam fakta agama. Sehingga Ibnu Hajar menyampaikan kesepakatan ulama, sahabat Nabi itu tidak perlu diteliti. Ibnu Abbas bercerita, ketika seorang kaum muslimin dengan semangat mengejar, menyerang, dan hendak membunuh kafir Quraisy musyrik jahiliyah yang berada di depannya, tiba-tiba mendengar pukulan cemeti di atasnya, serta suara penunggang kuda yang berteriak, "Majulah wahai Zum." Seketika itu dia melihat ke arah orang musyrik yang berada di hadapannya, didapatinya sudah tersungkur dalam keadaan terlentang murep. Dia tidak melihat sedang keadaan hidungnya telah ditindik dan wajahnya telah terbelah seperti terkena pukulan cemeti dan seluruhnya menghijau. Sehingga fisiknya itu sudah rusak karena diserang oleh malaikat yang berkuda yang membawa senjata yang tidak kelihatan, yang oleh Allah diperintahkan mereka turun dari langit. Ini juga termasuk di antara mukjizatnya sahabat, ini juga termasuk di karomahnya sahabat, ini juga termasuk di antara mukjizatnya Rasul. Dan saat itu perang ini dibantu oleh malaikat. Maka karenanya seorang dari Ansor datang menghadap Rasul untuk bercerita tentang hal tersebut. Maka Rasul berkata, "Benar, yang kau katakan itu adalah bagian dari bala bantuan dari langit sab ketiga." Hadis riwayat Imam Muslim. Langit sab ketiga turun malaikatnya untuk membantu perang Badar. Nah, langit itu bersab-sab. Kalau Allah menghendaki seluruh dunia ini semuanya pasti bisa mati. Kalau Allah menghendaki seluruh dunia ini pasti bisa kalah. Ya, normally Israel dunia bisa kalah. Tapi ini menjadi ujian. Sehingga umat Islam itu semakin yakin, semakin percaya banyak Allah. Ya, sehingga kalau Yahudi saat ini dihabiskan, nanti hari kiamat itu umat podo nganggur. Setelah itu akan terjadi kiamat langsung. Makanya dereng kiamat, ya, kita masih bisa makan daging kurban. Soalnya wong Yahudi tasih kata. Ya, makanya kita jangan berandai-andai langsung menangan. Biar pada waktunya saja. Kita melakukan sebagaimana apa yang kita kerjakan. Makanya diceritakan dalam kitab Adabul Mufrad, ada sahabat Nabi itu yang murka, Abu Darda radhiyallahu anhu. Ketika itu bersama dengan beberapa orang, kemudian orang yang lewat itu berkata, "Enak ya menjadi sahabat Nabi, tangannya mulia, bisa ikut berjuang, kemudian hidungnya pun juga mulia, bisa kemasukan debu perang." Akhirnya Abu Darda ini murka, dalam kemurkanya menyampaikan,
Tidak perlu kita ini untuk menyinggung-nyinggung sekaligus mengungkit-ungkit masa lalu. Karena belum tentu saat itu posisi kita di mana. Gini boleh Rasul. Jadi malah golongan musuh. Mati. Ini lari repot. Sehingga hidup dimanapun kita harus bersyukur. Dalam keadaan bagaimanapun itulah rezeki kita. Ya. Bisa jadi orang 100 tahun lagi kalau belum kiamat akan ngomong. Enak ya dulu hidup di tahun 2000 sebelum 100. Ya. 2000 sebelum 100 bisa menyaksikan ini itu dan seterusnya. Bisa jadi satu saat itu zaman keadaannya itu sudah tidak sebagaimana sekarang, kemerosotannya itu saja. Ya, sebagaimana kita melihat abad-abad sebelum kita itu tidak seperti sekarang. Namun kita tetap patut bersyukur dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun itulah memang jatah kita. Diceritakan masih terkait dengan pertolongan dan bala bantuan malaikat. Disebutkan, ada ceritanya orang Ansor. Ada ceritanya orang Ansor. Orang Ansor datang membawa Abbas bin Abdul Muthalib sebagai tawanan. Karena Abbas saat itu datangnya ke Madinah bersama pasukan musyrik. Ini hanya untuk sekedar barengan karena Abbas sudah masuk Islam. Ya. Maka berkatalah Abbas, sesungguhnya bukan orang ini yang menawanku. Yang menawanku adalah laki-laki gundul yang merupakan manusia paling rupawan yang pernah kutemui. Dia naik kuda dan memiliki bercak-bercak kudanya. Kudanya itu seperti kuda jali. Dan aku tidak melihatnya ada bersama kalian. Artinya dia sekarang sudah tidak ada. Ini kata Abbas. Kemudian laki-laki Ansor berkata, akulah yang menawar. Engkau telah dibantu oleh malaikat yang mulia, bukan kamu. Tapi malaikat. Itu dengan ada guyon atau apa, beliau juga tidak berbohong. Bisa jadi beliau memang menawan itu, tapi tanpa bantuan malaikat itu tidak bisa. Beliau ini tidak berbohong. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika perang begitu berkecamuk dan kemenangan seakan-akan berada di kaum muslimin karena pemegang kendali saat itu adalah umat Islam, walaupun dengan jumlah yang tidak imbang, namun jumlah ini bukan pengaruh yang serius kalau Allah memberikan pertolongan dan kemenangan. Akhirnya kafir Quraisy, orang musyrik jahiliyah ini pontang-panting, mereka carut-marut, mereka kucar-kacir. Namun saat itu tokoh besarnya yaitu Abu Jahal tetap bertahan. Abu Jahal ini tetap bertahan. Kemudian sampailah pada kematiannya yang begitu mengerikan. Karena Abu Jahal ini merupakan tokoh sentral, kompor sekaligus penyulut perang itu sendiri. Karena ketika orang-orang yang diajak Abu Jahal banyak yang tidak mau, mereka itu punya alasan. Kenapa kita perang dengan Muhammad? Biarkan Muhammad itu perang dengan orang lain. Kita menang pun juga tidak akan baik, kita kalah malah hancur. Tapi Abu Jahal ini dengan ambisi dan nafsu yang besar, tetap akhirnya memaksakan perang itu untuk terjadi. Akhirnya sampai dia meregang nyawa. Diceritakan dalam beberapa versi. Ada dua versi, Bapak sekalian. Cerita matinya Abu Jahal. Versi yang kuat menyebutkan Abu Jahal ini sebagaimana disampaikan dalam kisah-kisah kematiannya. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis sahihnya dan juga dalam cerita-cerita yang lain. Ada seorang anak muda yang tadi maju dari kalangan Ansor, yang mana dia ini begitu pemberani, namanya Mu'wad. Dan yang satu namanya Mu'awid. Ada yang menyebut namanya itu Mu'ad. Dikatakan anak muda yang namanya Mu'ad juga dengan Mu'awid itu menghampiri beberapa orang yang kenal dengan Abu Jahal. Karena tidak semua orang itu tahu Abu Jahal
yang berada di Madinah, utamanya sahabat Ansor, itu banyak yang tidak tahu. Yang tahu hanya sebagian pembesar yang pernah ke Mekah. Ya. Jadi banyak yang tidak tahu yang mana itu Abu Jahal. Akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah, Mu'ad dan Mu'awid ini bertanya kepada beberapa orang. Kemudian ditunjukkan ternyata itulah Abu Jahal yang menunggang kuda dikelilingi banyak sekali pasukan. Kemudian dua orang ini berikrar untuk menewaskannya. Karena menurut ceritanya Abu Jahal ini begitu jahat dan utamanya jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan dalam cerita matinya itu Abu Jahal ketika berada di atas kuda itu ditikam dengan pedang sampai pada akhirnya ambruk turun ke bawah, kemudian meregang nyawa. Dan ketika mati itu dua orang yang begitu muda yang namanya Mu'ad serta Mu'awid ini menghadap Rasul kemudian menyampaikan, "Ya Rasul, saya membunuhnya." Dan yang satunya lagi, "Saya ya Rasul." Kemudian Rasulullah tidak menghakimi salah satu, belum memberikan apresiasi, kalian berdua yang telah membunuhnya, sehingga dua-duanya diberikan oleh Rasul ghanimah, harta rampasan dari perang Badar tersebut. Dan apa yang dimiliki Abu Jahal itu silakan diambil bagi yang mau. Naudzubillah min dzalik. Ternyata orang yang begitu kuat, orang yang begitu dikdaya, orang yang memimpin perang, matinya itu di tangan anak kecil. Orang yang naik kuda, matinya itu di tangan orang yang jalan kaki. Oleh karena itu kematian itu bisa datang menghampiri siapa saja, tidak ada yang tahu. Dan mati dalam keadaan perang musuh agama itu tidak ada maaf Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamanya Abu Jahal ini tidak akan bisa masuk surga. Maka disampaikan, diceritakan oleh Mu'ad dan juga oleh Mu'awid. Mu'ad itu berkata, anaknya Abu Jahal yang bernama Ikrimah itu menyabet pundaknya. Maka lengannya itu seakan-akan terlepas. Kalau sekarang itu mesli. Namun masih nyantol, tidak putus. Kemudian dalam keadaan seperti itu, beliau masih tetap bisa melanjutkan peperangan sampai kemudian menewaskan Abu Jahal tadi. Karena Abu Jahal itu dikelilingi oleh pasukannya yang banyak, sekaligus oleh anaknya sendiri itu selalu membersamainya yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi Ikrimah ini radhiyallahu anhu masuk Islam ketika terjadinya penaklukan Mekah. Ikrimah ini ketika tahu sahabat Nabi, maka 3 tahun hidupnya dalam Islam itu banyak orang yang underestimate. Nah, itu anaknya Abu Jahal. Itu anaknya Abu Jahal. Maka Rasulullah melarang seperti itu. Karena bagaimanapun orang masuk Islam itu adalah saudara. Tapi dalam hidup itu memang nasab tidak bisa dipungkiri, yang namanya keluarga itu memang akan terus diingat selama-lamanya. Oleh karena itu kita menanam yang baik agar nanti tidak menjadi beban keluarga kita di masa depan kelak. Jangan sampai kita berbuat yang tidak baik sehingga menjadi kenangan yang paling buruk. Jadi Ikrimah itu pernah oleh orang-orang di underestimate seperti itu anaknya Abu Jahal dan seterusnya. Kemudian Bapak sekalian, ada versi riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya Abu Jahal ini mati di tangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada yang menyebut demikian. Kemudian ada beberapa kisah terkait dengan perang Badar yang sudah mendekati akhir. Disampaikan oleh para ulama sejarah, diantaranya disebutkan dalam kitabnya Imam Ibnu Ishaq. Dikatakan Abu Dzaifah bin Utbah yang merupakan anak dari Utbah bin Rabi'ah itu beliau dalam perang ini agak gusar dan bimbang.
Karena bagaimanapun bapaknya itu juga musuh Islam, sehingga harus meregang nyawa di tangannya Hamzah bin Abi Thalib dan juga Ali bin Abi Thalib. Setelah menewaskan atau membuat putus kakinya Ubaidah bin Harith yang merupakan kerabat Nabi ketika duel 1 lawan 1 tadi. Ketika Utbah bin Rabi'ah sekalian meninggal dunia, Rasul itu bertanya kepada anaknya yang bernama Hudzaifah, apakah kalau begini kamu menyesal? Tidak ya Rasul. Lah terus yang saya sesali itu bapak saya. Bapak saya itu maunya nggak ikut perang karena dia orang bijak, tapi kok ikut. Dan bapak saya ini maunya nggak usah ribut, tapi ternyata terkena bujuk rayunya Abu Jahal, akhirnya nekat sampai akhirnya mati mengenaskan seperti itu. Dan nanti para korban perang Badar itu dikuburkan di sumur di sana, dan sampai sekarang ceritanya itu ada. Namun jarak ini jauh dari Madinah. Adapun kaum muslimin tidak banyak yang meninggal dunia. Nanti akan kita lihat beberapa orang yang meninggal dunia. Paling banyaknya kaum muslimin meninggal dunia itu di perang Uhud, yang jumlahnya itu lebih dari 70. Ini tempat yang begitu dekat dengan Madinah, yang dipagar, yang ada nisannya itu atau ada bekas tanda kuburan itu hanya beberapa makam saja. Tapi di situ banyak para syuhada yang meninggal dunia. Ada cerita yang lain. Disebutkan tentang Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, Bapak sekalian, itu merupakan saudagar yang begitu besar, yang begitu kuat, dan seakan-akan levelnya itu hampir setara dengan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, kalau Umayyah punya anak namanya Sofwan. Nah, Umayyah ini ketika perang Badar juga tewas. Dia ini dekat dengan Abdurrahman bin Auf. Dia juga dekat dengan Sa'ad bin Mu'adz. Bahkan Sa'ad bin Mu'adz itu punya hubungan bisnis. Sehingga Sa'ad bin Mu'adz itu ketika ke Mekah bisa bertawaf, itu dijamin oleh Umayyah bin Khalaf. Sampai ketika akan diusik oleh Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf yang menjaminnya. Dengan ancamannya Sa'ad bin Mu'adz, kalau berani utak-atik diriku, ku blokade jalanmu ke negeri Syam. Karena mesti melewati Madinah. Ceritanya seperti itu. Nah, ketika perang sudah hampir usai, kaum musyrikin kalah, maka Umayyah bin Khalaf ini bagaimanapun dia harus lari. Abdurrahman bin Auf akan menjaminnya. Nanti dapat tebusan saja. Tapi tidak dengan Bilal. Karena Bilal orang ini adalah musuh Allah. Bagaimana dulu kesakitan yang dialami oleh Bilal begitu terasa. Sampai melumah menghadap langit, dadanya ditindih batu besar. Dengan tanpa pakaian atas, hanya pakaian bawah saja celananya. Tapi Bilal tetap mengucap Allah itu Tuhan yang satu. Ahadun ahad. Inilah yang motivasinya. Bagaimana ketika perang, Bilal itu begitu kuat sekali. Ketika perang, Bilal itu begitu semangat sekali. Sampai kemudian menewaskan Umayyah bin Khalaf itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Umayyah bin Khalaf mati barengan dengan Abu Jahal sesaat setelahnya dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia ini adalah orang yang kaya raya, orang yang kuat, pembesarnya orang-orang Mekah. Tapi anaknya kelak masuk Islam di 6 tahun setelahnya ketika perang, ketika Fathu Mekah. Ceritanya seperti itu. Cerita yang lain disampaikan lagi, disebutkan cerita oleh Ukasah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ukasah ketika perang pedangnya itu patah atau putus karena pedangnya itu kalah. Mungkin pedang buatan besi kalah dengan baja tadi. Ketika pedangnya putus menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau berkata, kemudian kata Ukasah, saya menerima akar kayu, perkataan beliau berperanglah dengan ini. Akar kayu itu diusap oleh Rasul menjadi pedang, kemudian digunakan untuk perang, tidak ada putus, tidak ada kalahnya. Namun tidak ada yang tahu kemana itu.
Kalau sekarang pasti diburu oleh para kolektor. Ini apa nggih? Karena Indonesia ini kolektor besar. Ya. Dan Indonesia itu penghobi banyak. Dan Indonesia itu hal-hal yang sifatnya mistis, sakral, karomah, mujizat itu senang sekali. Buktinya kalau kita haji umroh, di tanah Arab itu hanya sekedar bentuk video-video audiovisual gitu ya. Visual-visual gitu saja. Tapi kalau di Indonesia ini segalanya ada. Yang nggak bisa dipindahkan Gua Hira saja. Ya. Gua Hira ini nggak bisa dipindah di Indonesia. Ya. Tapi Indonesia ini banyak. Rambut Nabi, sendal Nabi, jubah Nabi sembarang di sini. Akhirnya orang-orang nggak jadi haji ke sana, nggak jadi umroh ke sana, di sini aja udah cukup saking banyak di Indonesia. Tapi bukan itu yang menjadi titiknya. Yang menjadi titik itu adalah ilmu itu sendiri. Makanya keadilan Allah itu kebenaran. Bukan keadilan Allah itu sekedar benda-benda materi. Apa kebenaran itu? Ya ilmu ini. Apa itu? Tinggalan Nabi, Quran kali hadis nih, Quran kali sunan. Ya. Kalau sekiranya itu kalah dengan apa yang berasal dari benda-benda, maka ini bukan keadilan Allah. Karena nggak semua orang bisa melihat, nggak semua orang bisa menyentuh. Fisik Nabi kita nggak tahu kecuali dengan hadis. Tapi dulu tahu karena melihat Nabi. Ya. Pakaian Nabi kita nggak tahu kecuali dari hadis. Tapi orang dulu tahu karena melihat Nabi. Nah, itu bukan keadilan Allah. Kalau sekiranya yang tahu pasti masuk surga, kita yang nggak tahu ini nggak bisa, sehingga nggak bisa masuk surga. Tapi ajaran Nabi yang diketahui oleh siapapun, oleh semuanya. Dulu tahu, sekarang pun juga tahu. Di sana ada, di sini pun juga ada. Ini yang harus untuk kita semangati diri kita dalam rangka ingin meraih, mempelajari, dan mengamalkannya. Kemudian ada cerita lain sekalian. Disebutkan cerita tentang Abu Aziz. Abu Aziz ini saudaranya Mus'ab. Abu Aziz yang kafir, Mus'ab itu iman. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu. Seorang pemuda militan yang mengikuti Nabi sejak muda sampai menjadi pendakwah pertama di Madinah. Sampai dalam perang beliau juga menjadi aktornya. Dikatakan, disebutkan ketika Mus'ab berpapasan dengan saudaranya, ya, saudaranya yang ikut perang menjadi lawannya, yaitu Abu Aziz. Ya. Ketika berpapasan, dalam keadaan tangan ditarik oleh orang Ansor, artinya menjadi tawanan. Maka Mus'ab berkata kepada orang Ansor, ikat tangannya, sebab ibunya itu wanita kaya. Berapapun akan ditebus olehnya. Maksudnya ibunya Mus'ab sendiri. Tapi Mus'ab itu sejak masuk Islam fasilitasnya cabut. Tidak menerima apa-apa lagi dari orang tuanya. Ya otomatis hartanya itu banyak beralih pada saudaranya tadi. Ya. Ikat saja dia. Ibunya orang kaya pasti akan ditebus. Kemudian saudaranya itu berkata, Mus'ab, apakah begini perlakuanmu pada saudaramu? Apakah kau lupa aku? Kata Mus'ab, dialah orang Ansor itu yang saudaraku, bukan kamu. Karena dia juga menyakiti dan ikut melawan dalam perang Badar itu. Dia saja kalah, kalau menang pasti juga akan membunuh saudara-saudaranya. Nauzubillah min syarri dzalik. Ini diantara beberapa kisah dari kisah-kisah yang lain yang banyak ketika terjadinya perang Badar. Insyaallah kita putar di lain kesempatan sekalian. Masih banyak cerita dari perang Badar, setidaknya dengan cerita tadi perang ini semakin meneguhkan, mengokohkan umat, di mana umat Islam yang jumlahnya begitu terbatas, pasukan hanya 300-an bisa menang telak melawan 1000-an. Tapi semuanya itu pertolongan Allah lewat malaikat yang jumlahnya lebih dari 1000 yang berasal dari gelombang langit Sab yang ketiga. Alaihimussalatu wassalam, mudah-mudahan para malaikat senantiasa diberikan sholawat dan salam Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan Rasul, demikian pula dengan kita. Bapak Ibu sekalian, ketika saat ini kita tidak berperang, tapi makna jihad itu umum. Kita berjihad melawan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu juga bernilai perang. Orang jihad untuk ngaji, orang jihad untuk belajar, orang jihad untuk ngamal, orang jihad untuk memperbaiki keadaan umat, itu juga sama nilainya dengan perang. Walaupun jihad itu mutlaknya adalah perang di jalan Allah. Maka seperti ini, untuk kita istiqomah,
Termasuk dalam ibadah itu nilainya jihad. Kurban kemarin itu nilainya jihad walaupun melawan sapi dan kambing. Bukan untuk perang, tapi untuk kita membagi manfaat dengan saudara kita. Dan ibadah sholat subuh tadi itu juga jihad, karena nggak semua orang mampu subuhan. Ada yang subuhan, ada yang tidak. Bahkan ada yang belum bangun sampai saat ini juga bisa jadi. Kemudian yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan selamat hari raya dan hari tasyrik di bulan ini Dzulhijjah, bulan terakhir tahun ini 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh rangkaian amal soleh kita, dari puasa, sedekah, dari zikir, dari doa, dari takbiran, dari haji, dan juga dari kurban di tanah air ini. Dan mudah-mudahan Allah melipat gandakan nilainya dan menjadikan amal kita nanti mengetuk pintu keridhaannya menjadi amal surga. Sampai di sini dulu cerita kita. Insya Allah kita lanjutkan dengan kesempatan 3 bulan lagi. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni imamikum wa akhiru da'wana Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita usaikan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.